Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli yafqahu qawli. Baik, yang terhormat Bapak Bobi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan metode dalam pendidikan Islam, di mana yang beranggotakan saya sendiri Muna Dorotul Faiko dengan NIM digit belakang terakhir 54 dan Livia Pertiwi dengan NIM digit terakhir 53 serta Mukarrabin Prasetya dengan NIM digit terakhir 55. Untuk pengertian metode dalam pendidikan Islam. Metode dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik. Para pendidik dalam proses mendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah materi pelajaran, tetapi ia juga harus menguasai berbagai metode pendidikan guna kelangsungan transformasi dan internalisasi materi pelajaran. Karena materi yang baik bukan merupakan jaminan bagi keberhasilan pendidikan. Metode pembelajaran diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar mengajar. Terdapat pula metode dalam pandangan Arifin, di mana ia menjelaskan bahwa jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kemudian dalam bahasa Arab, metode sendiri berarti thariqat. Terdapat pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode berarti cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud. Metode cara pengajaran agama Islam adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan agama Islam. Selanjutnya untuk jenis-jenis metode pendidikan ilmu akan disampaikan oleh Saudari Livia Pertiwi, kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis metode pendidikan ilmu. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Ialah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku murid. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyah melakukan sesuatu. Yang kelima, metode pemecahan. Ialah suatu cara penyajian pelajaran dengan mendorong peserta didik untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaiannya tujuan pengajaran. Yang keenam, metode pemberian tugas. Sering disebut metode pekerjaan rumah, adalah metode di mana murid diberi tugas khusus di luar jam pelajaran. Yang ketujuh, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dalam rangka pendidikan dan pengajaran ialah kelompok kerja dari beberapa kumpulan individu yang bersifat pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik antara individu serta saling percaya mempercayai. Yang kedelapan, metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama adalah bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan tingkah laku dalam hubungan sosial. Sedangkan bermain peranan lebih menekankan pada kenyataan di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendramakan masalah hubungan sosial. Kedua metode ini sering disebut dramatisasi. Yang kesembilan, metode karya wisata adalah metode pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas untuk memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran.
Yang ke-10, metode drill atau latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Next. Berikutnya, metode pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut Heri Jauhari Mukhtar, dalam bukunya Fikih Pendidikan, metode pendidikan Islam secara garis besar terdiri dari 5, yaitu pertama, metode keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini merupakan metode yang paling unggul dan paling jitu dibandingkan metode lainnya. Melalui metode ini, maka peserta didik dapat melihat, menyaksikan, dan meyakini cara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua, metode pembiasaan. Untuk melaksanakan tugas atau kewajiban secara benar dan rutin terhadap anak atau peserta didik diperlukan pembiasaan, misalnya dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, metode nasihat. Metode ini paling sering digunakan oleh para orang tua, pendidik, dan dai terhadap anak atau peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, yaitu agar kita senantiasa memberi nasihat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Yang keempat, metode memberi perhatian. Metode ini biasanya berupa pujian dan penghargaan. Pujian dan penghargaan berfungsi efektif apabila dilakukan pada saat dan cara yang tepat serta tidak berlebihan. Yang kelima, metode hukuman. Metode ini berhubungan dengan metode pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari 2, yaitu penghargaan dan hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa atau tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Selanjutnya, oleh Saudara Mukorobin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana keefektifan suatu metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau pengajaran, harus dilihat dengan nilai dan kriteria metode yang digunakan pada pendidikan tersebut. Di antaranya itu menyangkut, yang pertama itu bagaimana sifat dan ciri-ciri dari metode tersebut. Yang kedua, kapan metode tersebut tepat digunakan. Yang ketiga, apa saja keunggulan dan kelemahannya. Yang keempat, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian untuk pemilihan metode pengajar, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan. Pertama, karakteristik siswa. Kedua, situasi dan kondisi atau setting. Yang ketiga, perbedaan pribadi dan kemampuan guru. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang harus diperhatikan. Next. Kemudian ada dalil tentang metode pendidikan, yaitu dari Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik-baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk di jalannya. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari juga menjelaskan, wa an Abdillah ibnu Umar wa binil As radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballagu anni walau ayatan wa haddatsu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammadan
falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak ada salahnya. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menepati tempatnya di neraka. Next. Kemudian berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode pendidikan Islam adalah cara-cara dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan bersama dan didasarkan atas nilai-nilai agama Islam yang terkandung di dalamnya. Dan juga tidak ada satupun metode pendidikan yang sempurna. Tiap-tiap metode mempunyai celah dan kelemahan masing-masing. Semuanya tergantung dari pendidik dalam mengoptimalisasikan kelebihan serta meminimalisir berbagai kelemahan yang ada pada tiap-tiap metode. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Muna. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.